Perang nuklir di depan mata, persiapan senjata nuklir Rusia sudah 95% lawan Ukraina. Konflik Ukraina dan Rusia semakin tajam, bahkan Rusia pun sudah menyiapkan senjata nuklir untuk memulai perang yang mengerikan. Sementara Ukraina pun tak mau kalah. Dengan dukungan negara-negara anggota NATO, Ukraina pun siap perang habis-habisan melawan negara saudaranya itu. Kini, situasi antara Rusia dan Ukraina tampaknya bisa berubah menjadi skenario perang nuklir. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Jenderal Rusia Valery Gerasimov yang membocorkan bahwa persenjataan nuklir Rusia sudah sangat siap. Menukil 24h.com.vn, pada Jumat, Jenderal Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, baru-baru ini memperingatkan bahwa peluncur rudal nuklir dan hipersonik Rusia siap untuk bertempur. Menurut The Sun, Jenderal Gerasimov mengatakan bahwa 95% dari kekuatan nuklir strategis Rusia di darat dalam keadaan siap tempur. Jenderal Gerasimov juga memperingatkan bahwa Rusia siap untuk menanggapi tindakan Ukraina yang meningkat di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Jenderal Gerasimov membuat pernyataan pada 9 Desember selama pertemuan dengan perwakilan militer asing. Jenderal Rusia mengatakan bahwa pasukan rudal strategis sedang dilengkapi dengan kompleks rudal paling modern seperti sistem rudal F-Vanguard. Sebagai Selam nuklir baru yang membawa rudal balistik Bulava akan segera bergabung dengan armada Angkatan Laut Rusia. Mencatat bahwa modernisasi peluncur rudal strategis bertujuan untuk memastikan kemampuan menyerang adalah kemampuan serangan jarak jauh yang akurat. Jenderal Gerasimov mengatakan Rusia telah membentuk 2 resimen udara lagi tahun ini dan menambahkan drone. Rudal hipersonik Rusia juga sedang menyelesaikan persiapan akhir untuk dimasukkan ke dalam pertempuran. Uji coba rudal anti kapal supersonik Zircon versi rudal berbasis kapal sejauh ini telah berhasil, kata Gerasimov. Jenderal Rusia membuat pernyataan terbaru tentang kemampuan militer dalam konteks meningkatnya ketegangan Rusia-Ukraina. Rusia juga tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait itu. Presiden AS Joe Biden melakukan panggilan video dengan Putin pada 7 Desember lalu dalam upaya menurunkan ketegangan. Namun belum ada kejelasan apakah ketegangan akan benar-benar mereda. Lalu apa yang Rusia katakan melewati podcast dan juga hal itu? Rusia awalnya menyebut sejumlah foto satelit yang menunjukkan penumpukan pasukan di Crimea dan tidak jauh dari timur Ukraina sebagai hal yang mengkhawatirkan. Meski begitu, awal Desember lalu, orang dekat Putin menegaskan Rusia berhak memindahkan pasukan di wilayah mereka. Kepala Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov mengatakan bahwa NATO telah terlalu banyak memusatkan perhatian pada pergerakan pasukan. Dia berkata informasi yang beredar di media tentang rencana invasi Rusia ke Ukraina adalah bohong. Rusia balik menuduh Ukraina menumpuk setengah pasukan mereka, sekitar 125.000 orang di wilayah timur. Mereka menuding Ukraina berencana menyerang daerah yang dikendalikan milisi pro-Rusia. Ukraina mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong propaganda yang dikatakan untuk menutupi rencana Rusia. Rusia juga menuduh negara-negara NATO menyokong Ukraina dengan persenjataan. Bantahan Rusia juga bisa menjadi pembenaran untuk aksi militer. Sementara Vladimir Zabarov, orang nomor 2 di Komite Urusan Internasional Dewan Federasi Rusia, menyebut pada awal Desember lalu, sekitar 500.000 orang Ukraina di daerah yang dikuasai milisi sudah memiliki paspor Rusia. Jika para pemimpin milisi meminta bantuan Rusia, kata Zabarov, tentu saja pihaknya tidak dapat meninggalkan rekan-rekan mereka. Di mana latihan militer Rusia di Crimea pada Maret lalu juga memicu kekhawatiran luas di negara barat. Seorang pejabat senior intelijen barat memperingatkan bahwa jika Rusia menyerang Ukraina, konflik dapat meluas lebih jauh ke wilayah Eropa lainnya. Kekhawatiran itu juga digaungkan perwira militer senior Inggris, di mana pentingnya skenario terburuk dalam hal invasi skala penuh akan berada pada skala yang tidak terlihat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Kepala Staf Pertahanan Laut Sir Tony Radakin pada 7 Desember lalu mengatakan, pengerahan kekuatan militer Rusia di perbatasan Ukraina juga sangat mengkhawatirkan. Meski ada peringatan dari AS dan NATO bahwa setiap invasi Rusia ke Ukraina akan memiliki konsekuensi ekonomi yang parah, pengerahan militer Rusia di perbatasan terus berlanjut. Seorang pejabat senior intelijen barat menggambarkannya sebagai stabil daripada dramatis. Badan Intelijen Barat memperkirakan Rusia menempatkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina, tank dan artileri juga telah dikerahkan ke sana. AS memprediksi kekuatan Rusia di kawasan itu bisa meningkat menjadi 175.000 tentara pada akhir Januari mendatang. Pejabat pertahanan Barat berkata jika Rusia bisa saja menyerang Ukraina saat ini, namun saat ini pasukan Rusia di perbatasan masih kekurangan beberapa elemen tempur penting seperti dukungan logistik penuh, persediaan amunisi, rumah sakit lapangan, dan juga bank darah. Pejabat intelijen menggambarkan peningkatan kekuatan itu untuk keberlangsungan perlahan.